Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pembahasannya. Kita sudah sering sekali sampaikan seorang muslim tidak bisa melaksanakan agamanya dengan benar kecuali dengan belajar Islam. Jadi mesti di rumah kita ini ada Quran, ada hadis. Mesti ada, Pak. Ya paling bagus Quran kan sudah mudah kita temukan hari ini. Di mana-mana Quran sudah bisa ditemukan. Paling tidak jangan cuma Quran tempo duluan nenek kita. Tempo duluan nenek kita itu fisiknya saja, tidak ada terjemahannya. Kita rata-rata sudah hatam Quran berulang-ulang, tapi berapa yang sudah pernah hatamkan terjemahannya? Padahal Quran itu bahasanya orang Arab. Kita hanya punya poin selama ini, siapa baca satu huruf dapat pahala. Itu baca Quran dapat pahala betul, tapi rendah kualitasnya. Yang bagus pahami terjemahannya. Nah, kalau di sini kita berusaha bukan cuma terjemahannya, pahami pesannya. Nah, itu kita programkan untuk orang tua. Kita masuk dengan malam Kamis, kita namanya lafziyah wa tadabbur Quran. Diterjemahkan baru diambil pesannya. Sudah hampir 10 tahun tapi baru kita selesai surah 5. Karena bukan membaca hurufnya, membaca pesan-pesannya untuk mau dipraktek. Ya. Saya mohon pada semua hadirin, tolong Pak lengkapi kita punya anak-anak semua dengan Quran. Lengkapi, kalau perlu ada rezeki kita, jangan cuma belikan sepeda, belikan HP, belikan Quran favoritnya yang dia suka supaya dia bisa baca. Kita biasanya kalau ranking 1 kok nak, aku belikan kok HP. Kapan kita janji anak kita, nak kalau ranking 1 aku belikan Quran yang paling terbaik menurut kamu. Silakan dia pilih. Bawalah dia rekreasi dan tamasya di mana? Di toko buku. Kita biasanya pergi nanti jalan-jalan mana? Pantai Losari. Apa didapat? Sekali-sekali rekreasinya di mana? Ayo nak kita ketemu dengan Ibnu Katsir, ketemu dengan Imam Mujahid, ketemu dengan Imam Syafi'i, Imam Nifana. Jalan-jalan keliling dunia nak. Hebat itu Pak, di mana? Toko buku nak. Coba ada yang Bapak sudah program ya, rekreasi bersama keluarga di toko buku. Anggarkan makin di situ. Ya. Yang suami istri itu bagus. Tolong carikan buku yang merupakan suami-suami idaman. Cari buku istri-istri idaman. Saling tukar baca. Ada pernah kami jalan-jalan, ada buku kesalahan-kesalahan suami, dan ada buku pasangannya kesalahan-kesalahan istri. Saya baku janji dengan uminya, berapa hari kita sepakat baca. Dia baca kesalahan suami, saya baca kesalahan istri. 2 hari kemudian kita ketemu, banyak kita dapat sama saya. Bilang tidak Ji, 1 tapi di belakang nah. Saya baca istri, akhirnya kan pada akhirnya kita ya. Jangan bilang ada 20 di sini kesalahan suami, kayaknya ada semua kita. Siapa suami yang tidak ada catatan? Saya lanjut Pak. Nah sekarang yang permasalahan sunnah. Sekarang alhamdulillah dengan mendownload informasi sudah. Kalau sebelum dulu ada aplikasi, kita sudah bikin memang perpustakaan yang sudah semua hadis yang ada 9 kutubut tis'ah itu kita beli.
kita beli supaya yang mau baca silakan, mudah. Ya, cuma ini enggak banyak orang tertarik Pak, karena ditebal ke bukunya baru dia ngantuk. Nah bilang ada kan tipis-tipis, susah saya tipis-tipis tong, itu ilmu. Baik, harus belajar Pak. Kalau di rumah, mohon Pak, jangan cuma ya dapur, meja makan, tempat tidur. Mana ruang baca? Karena agama itu dipelajari supaya hidup fisik, hidup hati, hidup ilmu. Iya. Ya, kalau Bapak lihat di sini kan mau ke WC dekat dengan buku, mau ke meja makan dekat dengan buku, mau ke tempat tidur memang ada buku. Di tempat tidurku Pak, dalam buku. Pokoknya masih ada sedikit waktu saya baca. Ya. Kita butuh ilmu, butuh ilmu, butuh ilmu. Di mobil ada buku. Kayaknya pintu. Ya. Jangan cuma di mobil, ya. Ada air minum, betul. Tapi ada kue, ada keropok, ada gola-gola. Bagus. Tapi adakah yang bisa dibaca? Saya pernah satu jalan dengan seorang ilmuwan dan seorang pencinta ilmu, Masya Allah, luar biasa Pak. Saya ke Majene. Ternyata saya kira banyak buku yang saya baca, paling banyak saya bawa di satu koper. Ternyata Pak Prof Heni Haju kurang lebih sama, kali beliau lebih banyak bukunya. Akhirnya kita berdampingan, jarang cerita karena beliau bicara dengan buku, saya juga bicara dengan buku. Di kamar, saya kira saya kebiasaanku membaca, dia beliau juga membaca. Hari ini Pak ya, diganti dengan HP. Kalau tujuannya untuk ilmu ya boleh saja Pak, boleh saja. Hari Pak ya, jadi dia tanamkan anak kita cinta ilmu, cinta ilmu, cinta ilmu, cinta ilmu. Ya, insyaallah. Agama Islam ini agama ilmu dan agama amal Pak ya. Tidak bisa benar agama tak ini tanpa ini ilmu dan amal, ilmu dan amal. Kapan ilmu tanpa amal? Magdub. Kapan ada amal tanpa ilmu? Dalla. Magdub kan banyak ilmunya tapi dia tidak amal. Ada amalnya tapi dia ada ilmu, dalla. Yang Islam ihdinas siratal mustaqim, amal di atas ilmu. Nah, ini yang kita mau. Ya. Dan semua yang kita bahas ini Pak di atas, kita berusaha bagaimana dibumikan, dipraktekkan, dihadirkan, dizahirkan. Tadi huwallazi arsala rasulahu bil huda liyuz, itu dinampakkan, liyuzhirahu, dimenangkan, dinampakkan, dizahirkan. Jangan disembunyikan itu ilmu. Kalau ada akikah, lihat orang akikah menang ilmunya, bukan menang tradisinya. Kalau ada pernikahan, orang berilmu ini menang ilmunya, bukan maunya neneknya. Ya, kalau ada kematian, orang berilmu liyuzhirahu ala dini kulli, menang ilmunya atas seluruh din. Mana din? Dinnya neneknya, dinnya masyarakatnya. Din yang kita menangkan adalah dinnya Allah. Dan itu berat Pak. Jadi sini apa? Butuh ilmu, butuh keberanian. Berilmu tanpa berani Pak, pengecut ke. Nanti pada akhirnya Pak, tenggelam. Ustaz saya tidak bisa Pak, tenggelam kat di situ tidak bisa. Terutama para suami-suami Pak, bapak yang punya komando di rumah. Bapak adalah imam di rumah kita. Tidak boleh bapak restui istri tak dalam keadaan bermaksiat ada ke di rumah. Anak-anak kita bermaksiat masih ada ke, lebih-lebih tidak ada ke. Butuh dizahirkan.